Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya mengenai kovarian. Jadi hitung kovarian sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, dan di materi ini akan saya tunjukkan sifat-sifat kovarian secara umum, yang nanti dilanjut dengan standarisasi kovarian supaya dapat digunakan untuk perbandingan relatif antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Jadi mungkin materi sebelumnya sudah saya singgung bahwa kovarian itu kalau nol artinya saling bebas, kedua variabel saling bebas. Tapi kalau bernilai tertentu kita nggak bisa bilang ini seberapa kuat, ya, seberapa besar nilai kovarian itu mengukur derajat keeratan hubungan antar dua variabel. Nanti di dalam materi ini saya akan tunjukkan itu bisa diatasi dengan penggunaan korelasi. Nah, sekarang mengenai sifat kovarian. Kovarian itu ya bisa saja kita kembangkan tidak hanya pada dua variabel. Tapi ya jika variabel-variabel yang terlibat itu kita transformasi. Ingat ya, kamu kalau dalam prakteknya pasti membutuhkan transformasi. Jadi pada penelitian lapang itu kadang-kadang kita butuh melakukan perubahan skala, perubahan unit pengukuran, penambahan konstanta, ya, yang pada dasarnya adalah menerapkan fungsi linier pada variabel kita. Jadi di sini sudah saya tuliskan, transformasi itu sebenarnya pada prakteknya adalah penambahan dengan konstanta, perkalian dengan konstanta, atau gabungan dari keduanya. Nah, di mana kita nanti berbekal dengan sifat kovarian dari variabel asalnya. Misalkan kovarian XY sudah tahu, kovarian XZ juga sudah tahu. Nanti kita akan diminta mencari kovarian antara variabel-variabel hasil transformasi. Tanpa harus menganalisis dari awal, kita akan menggunakan informasi yang sudah diketahui di awal mengenai kovarian dari variabel-variabel asalnya. Jadi kovarian variabel asal diketahui, lakukan transformasi, kovarian variabel transformasi diturunkan dari kovarian variabel asalnya. Oke? Ya, ini adalah salah satu transformasi yang ingin saya terapkan, ya, di mana nanti hasil transformasinya akan saya manfaatkan untuk ilustrasi sifat kovarian. Sifat kovarian berdasarkan fungsi linearnya. Di transformasi yang dimaksud adalah penambahan konstanta pada salah satu variabel. Di sini variabel yang dipakai adalah A, konstanta yang dipakai adalah A, ditambahkan pada variabel X. Y-nya tidak ada perubahan. Kalau kamu masih ingat dari slide sebelumnya, materi sebelumnya, kovarian XY itu yang adalah nilai harapan dari ini yang dikalikan terlebih dahulu dengan selisih antara Y dan Y. Jadi ada dua variabel yang direpresentasikan dengan dua suku di dalam nilai harapan di sini. Nah, tinggal adaptasi langsung dengan sedikit perubahan transformasi di suku yang depan ditambah A. Jadi nanti di sini semua ditambah A. Baik itu pada variabel X-nya maupun pada nilai harapannya. Oke. Nah, sekarang akan coba saya elaborasi suku yang kompleks ini, suku yang pertama, dengan membuka nilai harapan yang ada di dalamnya. Jadi abaikan dulu yang nilai harapan yang di luar ini nanti. Saya fokus ke nilai harapan yang ada di dalam. Yang ada di dalam A tambah X tetap E. Ini bunyikan. Nilai harapan A tetap A. Nilai harapan X jadi EX. Gini. Yang belakang ya tetap tidak ada perubahan. Ya. Kemudian di dalam ini bisa dijabarkan dibuka kurungnya ini A plus X min A min EX. Apa yang terjadi? A-nya saling meniadakan. Oke. Jadi kalau saya bereskan suku yang depan ini begini. Suku yang depan Y min E. Oke. Depannya pasang E. Kurung lagi kelompoknya. Ya.
yang sebetulnya sama persis dengan definisi kovarian XY yang di awal. Jadi saya bisa simpulkan seperti ini. Kovarians dari variabel hasil transformasi penambahan konstanta ya, itu sama saja dengan kovarian dari variabel aslinya. Konstanta tidak mempengaruhi nilai kovarian kalau hanya ditambahkan saja. Ya. Jadi transformasi kalau tambahan itu ya nambah. Jadi ditambah semuanya ditambah, maka hubungan keeratannya tidak akan berubah. Ya. Bagaimana kalau yang ditambah konstanta itu dua-duanya, baik X maupun Y? Di sini saya sudah kasih jawaban, itu nanti sama hasilnya juga dengan kovarian sebelum transformasi. Tapi samanya di mana? Mungkin tadi sudah bisa kamu ikuti ya penjelasan saya di kasus yang sebelumnya. Jadi definisi yang ini ya, mengapa jadi sepanjang ini ya karena variabel saya A plus X di depan, yang di belakang B plus Y. Otomatis nilai harapannya di sini juga nilai harapan A plus X, yang di belakang juga nilai harapan B plus Y. Sama seperti tadi, yang di dalam ini saya jabarkan dahulu. Jadi A plus X, saya kurangi dengan ini, nilai harapan di dalam ini bunyinya, nilai harapan konstantan itu A, nilai harapan X itu EX. Ini suku yang depan. Suku yang dalam sama, ini B plus Y, yang kedua, suku yang kedua, B plus Y, min, nilai harapan dari B itu sendiri, nilai harapan dari Y, EY. Kurungnya banyak sekali ya. Tidak. Kurung ya. Nah sekarang, yang di dalam kurung suku depan ini, kalian tahu kalau saya buka ini A-nya hilang. Kalau ini B-nya hilang. Jadi yang tersisa di sini X min EX. Yang di belakang Y min EY. Nah, kurung ditambah kurung luar untuk pasang E yang paling depan, maka bisa kamu lihat sendiri kan? Ini adalah definisi dari kovarian X, Y. Ya, jadi penambahan konstanta di X maupun di Y itu tidak ngefek ke kovarian aslinya. Jadi tetap hubungan keeratannya tidak berubah. Ya, jadi ini lengkapnya kalau mau lihat tampilan tulisan yang lebih bagus. Oke, sekarang lanjut ke transformasi perkalian dengan konstanta. Kalau tadi hanya penjumlahan. Kalau perkalian, hasilnya nanti ini. Kovarian baru nanti adalah juga hasil perkalian antara konstanta-konstanta pengali dengan kovarian kedua variabel asal. Dapatnya bagaimana? Akan coba saya tunjukkan. Kalau tadi tetap ya, penambahan konstanta pada X maupun pada Y secara sendiri-sendiri atau pada kedua-duanya tidak merubah hubungan keeratan. Kovariansnya tetap seolah-olah tidak ada penambahan konstanta. Nah, sekarang dengan perkalian konstanta di sini sudah saya tunjukkan ada pengaruhnya berupa perkalian. Jadi kovariansnya nanti jadi perkalian. Mengikuti perkalian konstanta yang ada di sini. Ya. Bagaimana bunyinya atau bagaimana jadinya seperti tadi. Lihat definisi kovarians. Kalau variabelnya AX di sini bunyinya AX, E-nya juga EAX. Variabelnya BY di sini bunyinya BY, EBY. Saya coba jabarkan yang dalam. Saya jabarkan yang di dalam. Jadi sebelum E-nya dipasang, ini saya tulis aja dulu. Ada faktor yang sama-sama A di sini, atau saya tulis gini dulu ya. AX tetap AX. Nilai harapan AX bisa saya ganti menjadi A kali EX. Nah, ini sifat nilai harapan. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua, ada B, Y, min. Nilai harapan BY itu B kali nilai harapan Y. Ini pasang lagi untuk E yang terdepan. Suku A ada di sini, ada di sini. Saya faktorkan.
Berarti yang di dalam tinggal X, EX. Oke. Suku B juga sama. Di sini ada, di sini ada. Saya taruh depan. B kali Y min EY. Ini A dan B konstan semua. Yang boleh juga, ini sebenarnya kan masih begini toh. Nah, bisa saya taruh di depan semua. Di depan E semua. Sehingga berbunyi A kali B di depan. Di belakangnya E suku X min mu X. Atau ya bolehlah begini. EX gitu ya. Yang suku belakang Y min mu Y atau EY. Nah, ini apa? Kovarian ya dari X dan Y asalnya tadi. Sehingga definisi yang di atas itu sudah saya tunjukkan. Jika kamu melakukan transformasi pengalian ya pada masing-masing variabel, konstantanya boleh sama boleh beda, yang jelas nanti kovarian dari variabel hasil transformasi adalah kovarian dari variabel yang lama tapi dengan pengali yang sesuai dengan konstanta perkalian yang dipakai di transformasi. Sekarang yang lebih kompleks ya adalah covariance dari bentuk fungsi yang melibatkan 3 variabel, di mana transformasi yang dilakukan di sini adalah pada variabel kedua. Jadi variabel kedua itu tidak sendirian, tapi hasil penjumlahan. Jadi yang pertama adalah X, yang kedua variabel yang dijumlah. Pada prakteknya mungkin saja kamu perlu menjumlahkan dua pengamatan. Ya, misalkan pengukuran di lokasi A ditambah pengukuran di lokasi B gitu misalkan. Misalnya itu berat panen gitu ya. Maka untuk mengukur kovarian antara jumlah itu dengan variabel yang lain, misalkan variabel tadi kan misalkan contohnya berat panen di lokasi A ditambah dengan berat panen di lokasi B. Mau dicari korelasinya dengan luas, misalkan luas lahan. Maka luas lahannya sendiri, beratnya dijumlah gitu kan. Nah, jadi di sini bisa dilakukan perhitungan kovarian selama kalian tahu ini ukuran keeratan hubungan antara pasangan variabel-variabel yang terlibat diketahui, maka hasil transformasi ini juga langsung bisa dihitung ukuran keeratannya. Yang dimaksud apa? Kalau kamu punya X, Y, dan Z, mestinya ya sebelum ada operasi hitung apapun pada keduanya, diharapkan kamu sudah tahu. Oh, X dan Y ini punya ukuran keeratan tertentu, diketahui. Kemudian, X dan Z itu kamu tahu nilainya berapa. Jika mungkin butuh Y dan Z, juga diketahui. Ya, nah di sini saya ingin berusaha mencari kovarian antara X dengan penjumlahan Y plus Z. Kamu amati dulu, kalau tadi depan X min EX, ini tetap X min EX. Sekarang yang suku kedua, kalau tadi Y min EY, sekarang karena variabelnya Y plus Z, di sini depan Y plus Z, dikurangi nilai harapannya adalah jumlah dari nilai harapan masing-masing. Ya, itu sudah pedoman utama dalam penurunan kovarian, pendefinisian kovarian. Apapun yang di depan itu jadi yang definisi yang suku pertama, apapun variabel yang kedua juga menjadi definisi variabel yang kedua yang dalam berupa variabel dikurangi nilai harapan, variabel dikurangi nilai harapan. Ya. Nah sekarang saya coba jabarkan yang kompleks itu yang suku kedua. Yang suku pertama ini biarkan saja. Bagaimana cara mengatur suku kedua? Kamu susun sesuai jenisnya. Jadi yang Y saya jadikan satu dengan Y. Z saya jadikan satu dengan Z-nya. Oke, begini. Ya. Ya seolah-olah ini punya dua suku. Seperti ini. Yang nanti suku-suku ini bisa saya pakai hukum distributif. Ya. Yang suku X kali suku Y plus suku X kali suku Z. Seperti itu. Jadi dengan hukum distributif saya bisa lakukan. Ini yang dalam ini. X saya kalikan dengan Y min EY. Oke. Hasilnya ditambah dengan perkalian antara
XEX dengan Z min EZ. Baru dipasang kurung untuk taruh E di depan. Nah, karena ini linier aditif, bisa saya pisahkan E-nya di masing-masing. Begini. Ya, E di suku yang pertama bunyinya nilai harapan XEX dengan nilai harapan YEY. Yang belakang sama, XEX dengan Z min EZ. Loh, kan? Ini adalah definisi kovarian, tapi antara X dan Y. Yang ini definisi kovarian antara X dan Z. Sehingga selengkapnya saya bisa tunjukkan di sini. Kovarians antara X dan Y plus Z itu adalah jumlah dari kovarian XY dan kovarian XZ. Jadi penjelasan saya ini selama ukuran keeratan antara pasangan itu diketahui, maka kamu bisa menghitungnya. Menghitung kovarian hasil transformasi yang melibatkan 3 variabel tadi. Oke? Sekarang coba saya contohkan bagaimana penerapan teori-teori tadi di sini. Ya, di sini diasumsikan saya tahu kovarians bernilai 1/80 antara X dan Y. Kemudian kamu diminta melakukan transformasi. Lakukan transformasi U itu bentuknya 2X plus 1, V itu bentuknya min Y plus 1. Jadi U dan V dua-duanya berasal dari X dan Y yang dikalikan dan ditambah dengan konstanta tertentu. Oke. Nah, sekarang kamu diminta mencari kovarians antara U dan Y. Tidak perlu memanfaatkan sifat nilai harapan yang tadi. Nah, nggak usah menurunkannya, nggak usah pakai konsep nilai harapan atau definisi. Langsung saja kamu pakai sifat-sifat kovarian ya. Jadi bagaimana sifat kovarian kalau ditambah dengan transformasinya dilakukan dengan cara penambahan konstanta. Bagaimana sifat kovarian jika transformasinya dilakukan dengan perkalian. Ya, bagaimana jika terjadi dua-duanya. Itu sebetulnya tinggal pakai saja. Jadi di sini kovarian yang diinginkan adalah antara U dan V. Padahal bentuk U-nya 2X plus 1, ya. Y-nya asli. U dan Y ya. Saya ngomong U dan V. Kovarian yang ingin dihitung adalah antara U dan Y, di mana Y-nya tetap, X-nya dikali 2 ditambah 1 dalam bentuk U. Nah, sekarang yang saya pakai teori yang mana? Ya, saya urusi dulu yang penambahan dengan konstanta. Ya, tadi katanya kalau ditambah konstanta itu efeknya tidak ada. Jadi variabelnya tetap kovarian yang terjadi adalah kovarian yang sama dengan kovarian variabel asalnya. Nah, sekarang walaupun ada penambahan dengan 1, tapi variabel yang terlibat di sana sebenarnya kan 2X ya. Yang di belakang Y. Jadi kalau 1 ini dianggap tidak berpengaruh, berarti kovarian yang dihasilkan sebetulnya kovarian antara 2X dengan Y, bukan antara X dan Y, karena di sini variabelnya 2X. Ya, jadi di sini A ditambah X, di sininya X. Jadi yang dipakai adalah X-nya. Nah, berhubung sekarang yang ditambahkan 1 itu 2X, maka kovarian yang tertentu adalah antara 2X dan Y. Nah, baru sekarang urusi 2-nya. 2 ini kita bereskan dengan konsep yang ini. Di saya kalau punya kovarian antara AX, Y, maka A yang berperan sebagai pengali bagi X itu bisa saya letakkan di depan kovarian. A ini perannya sama dengan 2 di sini. Jadi bisa saya manfaatkan teori tadi menjadi seperti ini. Oke? Sehingga apa? Kalau kovarian X sudah tahu 1/80, berarti hasilmu di sini tinggal mengalikan ya dengan 2 kovarians yang lama dikalikan dengan 2 1/40. Oke, seperti ini ya penjabarannya. Nah sekarang ini hasilnya 1/40. Sekarang kalian saya minta melakukan perhitungan kovarians tapi antara U dan V. Kalau tadi kan Y-nya tidak berubah. Sekarang kovarian antara U dan V di mana transformasi juga dilakukan terhadap Y.
yang dinamakan dengan V di sini. Jadi V-nya adalah turunan atau transformasi dari Y yang bentuknya dikalikan min 1, hasilnya ditambah 1. Sama seperti tadi, awali dengan membuang konstanta, karena konstanta di sini tidak ada efeknya terhadap kovarians, tapi kovarian yang dihasilkan adalah kovarian dari variabel yang ada di sini. Karena yang di dalam kovarian ini adalah 2x, yang di sini min y, walaupun ada penambahan plus 1 dan plus 1 di sini, bunyi dari turunannya adalah kovarians antara 2x dan minus y, bukan x dan y ya. Karena di sini 2x gitu loh. Jadi di sini ada x, ada y, maka sah saja di sini x, y. A dan B-nya nggak berperan. Nah, kalau yang di sini lain, di sini 2x, di sini minus y ya. Sehingga kovariansnya juga harus berbunyi antara 2x dan minus y. Sekarang konstanta. Konstantanya sekarang ada 2 loh. Yang di sini 2, yang di sini min 1. Sehingga dengan sifat yang ini, konstanta itu 2 dan min 1 kita kalikan, ditaruh depan, maka hasilnya adalah min 2 kali kovarians baru di sini, tinggal x dan y yang skala aslinya. Oke? Nah, sekalian dihitung, jika kita sudah tahu kovarian x, y yang ngasih tadi 1/80, maka kovarians antara U dan V yang merupakan hasil transformasi dari masing-masing variabel hasilnya adalah min 140. Nah, sekarang beda lagi cerita. Saya tahu kovarian XY itu sebesar A, kovarian XZ sebesar B. Kemudian, ya, dikompleks lagi, U itu transformasi dari X dalam bentuk yang 2X plus 1. V itu hasil transformasi dari Y dalam bentuk yang tadi masih min Y plus 1. Saya tambah sekarang W, itu adalah transformasi dari Z dengan bentuk 3Z min 2. Saya ingin kamu mencari hubungan antara kovarian dari U dengan variabel jumlah V dan W. Ya, apa hubungannya dengan kovarian variabel asalnya di sini, yang A dan B? Ya. Langkah pertama seperti tadi, tuliskan dulu variabel hasil transformasi ini dalam bentuk asalnya, bentuk variabel asalnya. Jadi U saya tulis 2x plus 1. V saya tulis min y plus 1, Z saya tulis W saya tulis 3Z min 2. Setelah itu seperti tadi, ya. Kamu mencoba menerapkan teori. Lihat di sini, sekarang fokusnya yang ini saja. Penambahan konstanta itu tetap teorinya bisa kita terapkan di sini sebelum yang lain-lainnya. Jadi konstanta itu nggak ada efeknya. Jadi semua konstanta tidak berefek sehingga saya bisa tuliskan ini seolah-olah saya mencari kovarian antara 2x saja plus satunya hilangkan. Yang belakang ya hanya dengan min y plus 3z. Kovarian, konstanta plus 1 dan min 2 ini sudah abaikan saja. Sudah? Nah, sekarang dengan sifat distribusi pada sifat kovarian ya. Jadi kalau kamu punya kovarian x, y plus z kan jatuhnya di depan tadi sama dengan kovarian xy plus kovarian xz, gitu ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Saya punya 2x di depan, di belakang ini jumlah. Berarti di bawah saya bisa tuliskan kovariannya bisa tersusun antara 2x min y plus kovarian 2x dengan 3z. Ya, 2x dengan minus y, 2x dengan 3z, hasilnya dijumlah. Seperti ini lengkapnya. Ya, hasil terakhir ini nanti kita coba sederhanakan lagi. Konstanta-konstanta itu coba kita sederhanakan lagi. Dengan teori yang sudah kamu ketahui, mestinya kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, jadi di sini kovarian 2x minus y, itu 2 dan min 1-nya saya taruh depan, jadi min 2. 2 dan 3 di sini ditaruh depan, jadi plus 6. Sedangkan kovarian yang tersisa
Untuk suku pertama XY, untuk suku kedua kovarian XZ. Hasilnya sudah diketahui kalau kovarian XY itu bunyinya A, sehingga di depan ini min 2A. Kovarian XZ itu B, jadi yang di belakang ini bunyinya 6. Jadi seperti itu cara mengerjakan atau aplikasi dari teori-teori sifat kovarians ya dalam bentuk fungsi linier variabel ya. Sekarang saya mau tunjukkan apa kelemahan dari kovarian. Sempat saya singgung tadi di awal. Jadi yang pertama, kovarian itu besarnya sangat tergantung pada skala pengukuran variabel yang terlibat. Jadi di situ misalkan variabel yang kita cari kovariannya itu tinggi tanaman dengan berat tanaman, itu kan berarti satuannya 1 kg 1 cm, satunya meter gitu misalnya. Terus ada kovarian lain antara variabel yang lain, misalkan curah hujan dengan suhu gitu. Di situ satuannya beda toh. Nah, curah hujan mungkin milimeter per milimeter per jam atau apa. Terus kemudian suhu temperatur derajat Celcius. Kalau dihitung kovarian di yang tadi berat dan tinggi sama kovarian yang curah hujan dan kelembapan, curah hujan dan temperatur, nggak bisa kita compare karena di sini satuannya cm dengan kilogram, yang di sini satuannya milimeter per jam, yang satunya dan Celcius. Jadi tidak bisa kita compare antara kovarian dua pasang pengamatan yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan. Tapi yang jelas, yang mutlak itu hanya yang ini. Kalau antara dua variabel saling bebas, nilainya pasti 0. Ya. Kemudian batas besaran kovarian itu juga tidak ada batasan pastinya. Sehingga untuk mencerminkan derajat keeratan ini agak susah. Seberapa erat, kita sangat-sangat tidak ada standar, ya, tidak ada standar. Jadi di sini diperlukan konsep standarisasi. Standarisasi yang dimaksud sama seperti ketika kalian belajar pembakuan pada metode statistika. Di metode statistika, pembakuan variabel adalah dengan cara mengurangi variabel itu dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku. Ya, di sini konsep kovarian, konsep pembakuan kovarian nanti dikenal dengan istilah pembentukan koefisien korelasi yang dibentuk dari kovarian ya dibagi dengan standar deviasi. Cuma standar deviasinya atau simpangan bakunya melibatkan dua variabel. Kalau pembakuan yang ini kan biasa, nah hanya satu variabel. Ya, simpangan baku yang dipakai simpangan baku satu variabel. Ada koefisien korelasi, pembakuan itu melibatkan simpangan baku variabel X dan simpangan baku variabel Y. Saya tuliskan di situ masih dalam bentuk varians, tapi yang di akar. Ya. Jadi kalau kalian ditanya apa sih akar varian, jawabannya sudah tahu, simpangan baku. Kovarian XY ngitungnya yang tadi. Ya. Varians sudah sempat saya jelaskan. Varians itu sebetulnya juga kovarian, tapi kovarian dari dua variabel yang sama. Jadi definisi kovarian dan varian itu sebenarnya setara. Hanya saja kalau kovarian variabelnya berbeda, varian variabelnya sama. Nah, dengan pembagian simpangan baku ini, standarisasi ini, akhirnya apapun yang kita cari kovariannya, apapun yang kita ukur hubungan keeratannya, itu nilainya pasti terletak di antara min 1 dan 1 dalam hal koefisien korelasi. 0 kalau saling bebas, ya jelas. Kalau 0 tadi kan kovariannya 0. Jadi berapapun yang bawah ya hasilnya pasti 0. Jadi kalau variabelnya itu saling bebas, maka korelasinya juga 0. Tapi kalau sampai terjadi korelasi yang plus 1 atau min 1, berarti dia memiliki pasangan variabel tadi memiliki korelasi sempurna. Dua-duanya ya, min 1 maupun plus 1 itu korelasi sempurna. Hanya saja perlu diingat, kalau negatif artinya apa? Kalau positif artinya apa? Sama seperti kovarian. Sempat saya singgung, jadi kalau positif itu artinya kenaikannya seiring.
Kalau X-nya naik, Y-nya juga ikut naik. Kalau koefisien negatif itu artinya kebalikan. Jika X naik, maka Y-nya mengalami penurunan atau sebaliknya. Yang umum biasanya nilai korelasi itu di antara 0 sampai 1 dalam harga mutlak ya. Kalau kamu ketemu negatif ya artinya korelasinya itu hubungannya itu yang berkebalikan. Satu naik, satu turun. Derajatnya bisa bernilai 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Ya, jadi minus pun bisa. Kan coba saya terapkan perhitungan koefisien korelasi pada contoh-contoh kita sebelumnya. Ya, jadi di contoh sebelumnya pada fungsi yang berbunyi 3x pada 0 sampai y sampai 0 kurang dari y kurang dari x kurang dari 1, yang sudah kalian turunkan juga fungsi marginalnya seperti ini. Fungsi marginal ini adalah bahan untuk menghitung EX maupun EY. Kovarian XY juga sudah dihitungkan di slide sebelumnya dari fungsi bersama. Ya. Lihat rumus korelasi. Apa yang belum ada? Kovarian sudah ada, tapi saya belum mempunyai varian X dan varian Y yang nanti hasilnya di akar. Varian Y, ingat tadi rumusnya. Katanya varian itu kovarian dengan variabel yang sama. Jadi bentuknya kalau kalian masih ingat, ya ini toh. EXY jadi EX kuadrat. EX kali EY jadi EX dikuadratkan. Nih. Nah, yang kalian sudah punya itu adalah EX. Ini 3/4. Kamu belum punya EX kuadrat. Dia harus dicari dulu pakai fungsi marginal. Ya, EX kuadrat bisa dihitung pakai fungsi marginal. Jadi perhitungannya EX kuadrat gunakan fungsi marginal ini X kuadrat Fx. Ya, silakan dicoba. X kuadrat kali 3x kuadrat dx jadinya ya X pangkat 3 ya, X pangkat 4 ya, 3x pangkat 4 dx. Ya, kamu turunkan ini jadinya 3/5 X pangkat 5. Substitusi ya, hasilnya 3/5. Oke, 3/5 X kuadrat sudah ada, EX juga sudah ada, nanti itu digabung untuk membentuk varian X. Gabungkan di sini varian X akan bernilai 3/80. Cek jika mungkin saya salah ya. 3/5 dikurangi 9/16. Nah, dapatnya 80 bagi 5 itu berapa? 16 ya. 16. Ya, 16 kali 3 48. 80 bagi 16 5, 5 kali 9 45. Ya, betul ya, 3/80. Langkah yang sama lakukan untuk Y. Jadi kamu cari dulu EY kuadrat. Y kuadratnya dalam bentuk Y kuadrat FY, Y kuadrat FY-nya yang 3/2 1 min Y kuadrat dengan batas 0 sampai 1. 3/2 keluarkan dulu, ini jadinya Y kuadrat min Y pangkat 4. Kalau diintegralkan, sepertiga Y pangkat 3 min 1/5 Y pangkat 5. Depannya ada 3/2. Kemudian di dalamnya ini 15 bagi 3, 5. 15 bagi 5, 3. Kalau dimasukkan 01 kan ini tetap ya. Sepertiga, ini tetap 1/5. Jadi hasilnya di sana 3/2 kali 2/15 yang bisa kamu sederhanakan menjadi 1/5. Oke, 1/5 adalah nilai harapan Y kuadrat. Gabungkan untuk mendapatkan varian. Jadi varian dihitung dari 1/5 ini dikurangi EY 3/8 yang dikuadratkan dulu. Ya, jadi ini jadinya 9/64. Ya, cek jawaban saya apakah ini benar atau salah. Harapan saya sih betul. 19/320. Sudah lengkap semua. Kamu sudah punya kovarian, punya varian X, punya varian Y. Hitung korelasi yang mau nggak mau ya. Saya sendiri pun kalau nggak pakai kalkulator ya mungkin nggak dapat hasil ini ya. Excel. Ya, jadi dapat hasil seperti itu.
yang nilainya sangat spesifik, bebas satuan sudah di antara bernilai 0,39. Kalau kita komparasinya ideal atau sempurnanya 1, ini positif kan ya, jadi saya basicnya atau standarnya pakai yang terbesar itu 1. Maka angka 0 sampai 1 yang 0,39 kan sebenarnya di tengah, nggak sampai tengah-tengah gitu. Jadi kalau dipakai sebagai derajat ukuran keeratan ya dia tidak terlalu erat. Sangat erat kalau mendekati 1. Ya, kalau negatif ya sangat erat kalau mendekati min 1. Ya lebih dekat ke 0 toh daripada ke 1. Ya, sehingga di sini bisa saya simpulkan X dan Y mempunyai hubungan yang tidak terlalu erat. Ya. Oke, saya cukupkan materi yang ini sampai sini. Silakan pertanyaan dicatat dulu, disampaikan pada sesi diskusi via Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.